Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya di pemrograman lanjut bersama RDT ya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan program inheritance. Oke, langsung saja kita buka kode blok. Pertama, seperti biasa kita masukkan dulu header filenya. Lalu kita buat kelasnya dulu. Oh ya, mungkin akan saya share dulu ya. Akan seperti apa nanti programnya. Saya share UML-nya dulu saja. Untuk ini nanti yang akan saya buat itu nanti saya akan buat kelas induk ITTP, lalu ada kelas turunannya dosen. Saya akan buat ini aja, ITTP dosen itu dulu untuk contoh. Tuh. Oke, nah seperti ITTP ya. ITTP ini kita masukkan tadi nama dan alamat. Oke, lalu berikutnya ya kita masukkan aja nih data untuk memasukkan alamat. Masukkan data, yang pertama kita masukkan dulu, masukkan nama. Lalu alamat. Oke. Oke, nama alamat. Yang kedua, kita tampilkan. Oke, nama, alamat kita tampilkan dari data yang sudah dimasukkan tadi, seperti itu. Oke, ini adalah kelas induk berarti ya. Terus selanjutnya kita buat kelas turunannya. Kelas turunan tadi berdasarkan gambar ini, berarti kelas turunannya kan dosen. Kita buat dosen dulu. Kelas dosen, di mana dosen ini merupakan, kita gunakan public ya. Public, kelas dari kelas TTP. Oke, lalu datanya yang kita masukkan adalah data NIDN. NIDN pakai 10 saja, lalu jumlah publikasi.
ada private, ada public. Oke, untuk yang di public kita sama seperti yang atas, kita gunakan get dan show. Kita copy aja dari atas ini, terus kita sesuaikan. Ini kita hilangkan saja. Ini masukkan dengan jumlah. Ini jumlah publikasi. Nah, oke, ini kita ganti juga. Publikasi. Oke, get show kita diri Anda. Ini juga sama. Kita ganti MDM. Kita ganti ke publikasi juga. Nah, ini juga. Lalu tadi ada kelas apa namanya, mahasiswa. Kita copy saja semuanya cepat. Nanti kita ganti sesuai kebutuhan. Ini ada kelas mahasiswa. Mahasiswa kita buat private gitu ya. Oke, mahasiswa itu berarti name. Oke, name dan nilai mungkin. IP aja. Oke, kan bisa dalam koma. Kalau dalam koma kita ganti ke float atau double. Ini masukkan name. Lalu masukkan IP Anda. Untuk yang ditampilkan ini berarti name. Dan juga IP. Oke. Oke, di sini kita sudah membuat satu kelas induk bernama YTP dan dua kelas turunan ya. Ada dosen, ada mahasiswa. Sekarang kita ke inmain. Kita buat aja dulu 2. Untuk contoh, yang pertama dosen, saya buat objek bernama D1. Terus untuk mahasiswa, saya buat M1. Nah, oke, sudah kita buat, lalu kita panggil dulu untuk dosen. D1 dot get. Lalu M1 dot get. Lalu untuk menampilkan D1 dot show. M1 dot show. Nah, oke, lalu kita coba dulu jalankan programnya. Nah, ketika kita memanggil dosen D1, maka yang bekerja, karena di sini dari objek dari dosen, maka yang bekerja hanya kelas yang berada di dosen saja. Gitu. Nah, tapi kita juga ingin masukkan data nama dan alamat. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa memanggil fungsi dengan nama yang sama, tapi ada di kelas induk dengan namanya sama, get, gitu kan. Jadi menggunakan, jadi ini namanya kan kemarin overriding member function di video sebelumnya. Nah, di sini kita berarti tinggal menambahkan deklarasi akses untuk mengakses get yang ada di kelas induk. Caranya dengan menunjukkan nama kelas induknya, berarti ITTP, titik 22 kali, get, titik koma. Gitu.
Itu juga untuk mahasiswa kita tambahkan juga gitu kan, biar TP ini get. Nah, untuk show juga kita tambahkan saja, ini kita hapus, kita buat dari TP show. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba kita jalankan ya. Tampilannya. Nah, ini setelah kita menggunakan deklarasi akses ini di dosen ya, yang awal di sini kan jalankan di satu get, maka yang di dosen ini dijalankan. Nah, di sini karena kita memanggil get yang ada di induk, maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah masukkan nama data. T, misalkan alamat jalan kendaraan. Jadi di sini kita gunakan underscore untuk spasi, karena ada cara khusus sebenarnya untuk menggunakan spasi itu bagaimana supaya tidak error. Kalau kita menggunakan spasi di sini akan error karena itu dianggap sebagai dua input itu. Kemudian dikasih dua. Ini berarti yang kedua ini adalah data mahasiswa gitu. Kalau di sini kita lihat ini cm1 get ma r kan alamat dar in 3 b 3. Oke, tampilannya ini ya masih kacau, kita perbaiki sedikit tampilannya supaya lebih mudah dipandang. Oke. Oke, itu tadi membuktikan bahwa kita bisa memanggil overriding member function ya, dengan memanggil fungsi dengan nama yang sama yang ada di kelas induk. Nah, kemarin kita coba juga ketika ini private, lalu objek dari kelas private itu ingin mengakses public yang ada di kelas induknya. Di sini bisa dibuktikan dengan cara pembuatan ITTP get berbaku tutup ini. Ini kalau kita ingin memasukkan dia ke dalam fungsi. Tapi bagaimana kalau kita ingin mengakses langsung ke fungsinya, gitu kan? Misalkan ini kita misalkan anggap get 1 gitu ya. Ini namanya beda. Terus yang di atas. Nah, ini dia memanggil objek yang ada di induknya kan. Berarti ini get yang ada di induk. Nah, kita jalankan dulu aja. Akan muncul error. Errornya apa? Di sini kita lihat bahwa void get itu inaccessible. Yang tidak bisa mengakses adalah baris 70 yaitu m1 get. Nah, supaya kita bisa menambahkan deklarasi akses di sini. Nah, yang membedakan antara deklarasi akses di sini untuk menggunakan fungsi dan untuk memberikan izin mengakses ke publik di kelas induknya, itu di sini kita tidak perlu menambahkan kurung buka kurung tutup. Nah, sekarang kita coba apakah bisa. Nah, ini terbukti bahwa M1 ini bisa digunakan untuk memanggil fungsi yang ada di kelas induknya gitu. Nah, ini nama lagi, berarti yang dipanggil adalah get yang ada di kelas induk. Gitu. Mungkin untuk membuktikan itu kita hapus ini ya, biar nggak rancu antara get yang mana yang dijalankan. Gitu. Nah, lalu ini kan kita pastikan bahwa yang dipanggil adalah get yang dari kelas induk. Kita coba lagi. Kita masukkan untuk dosen dulu. Nah,
Nah, di sini berarti ketika kita menggunakan m1.get yang dipanggil dari kelas induk, terbukti dari yang dimasukkan adalah nama dan alamat. Nah, sedangkan NIM dan IP karena get1 ini tidak dipanggil, karena di sini tidak kita panggil, maka dia tidak dijalankan pengisian NIM dan IP karena itu isinya kacau, itu karena masih kosong. Gitu. Jadi ini cara penggunaan deklarasi akses, yaitu dengan tidak menggunakan kurung buka kurung tutup. Itu yang membedakan dia dengan penggunaan deklarasi akses pada penggunaan di dalam fungsi ya, untuk memanggil fungsinya secara langsung dengan di overriding member function. Nah, kalau di sini kalau kita gunakan overriding member function, kita gunakan kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah, oke, kita gunakan ini aja untuk memanggil fungsi yang ada di induknya. Oke, lalu ini adalah contoh inheritance secara umum dengan satu kelas induk di sini itu Proto XTP, ada dua kelas lain yaitu dosen dan mahasiswa. Nah, lalu selanjutnya berarti kita bisa mencoba membuat multiple inheritance dan multi level inheritance ya. Itu akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.